Pembangunan transmigrasi membutuhkan dua daya topang utama. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang memadai untuk menjadi kekuatan industri pertanian. Yang kedua, tentu saja sumber daya manusia yang mengelola wilayah transmigrasi. Dua komponen ini bisa berhasil apabila sejak awal memang dalam penyiapan juga memadai faktor-faktor yang menjadi syarat lokasi lahan yang disiapkan itu harus secara disiplin ditegakkan. Menyangkut sumber daya manusia calon transmigran ini juga mutlak. Jangan berangkat sebelum siap ini menjadi kategori mutlak, tidak bisa ditawar. Seorang transmigran harus benar-benar siap segala-galanya, mentalnya, moralnya, etosnya, kemudian siap secara fisik, sehat, dan yang ketiga, siap secara keterampilannya, terampil. Nah, balai-balai pelatihan seperti BPLK Yogyakarta atau Balatrans Jogja ini mestinya terus-menerus memperhatikan apa yang disebut standar minimum kualitas calon transmigran. Sehingga ketika mereka berangkat dan mendapatkan kesempatan mengelola lahan pertanian maupun lahan pekarangan, itu benar-benar mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan yang lebih penting lagi, transmigran ke depan atau masyarakat transmigrasi akan menjadi supplier pangan nasional dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Saya kira ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru akan berhasil apabila ditopang oleh sumber daya manusia yang memadai. Mutlak dalam hal ini, pembangunan pertanian membutuhkan transmigrasi. Transmigrasi atau transmigran yang siap dengan kualifikasi keterampilan yang memadai dipadu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus maju, efisiensi, tepat daya, tepat guna, ini akan memudahkan pembukaan lahan baru pertanian. Nah, dalam menyiapkan sumber daya manusia transmigran ini, mutlak pelatihan harus terus-menerus kita revitalisasi. Program pelatihan calon transmigran ini harus terus-menerus kita revitalisasi. Para fasilitator, instruktur harus mau belajar terus tentang perkembangan teknologi pertanian, perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai negara. Tidak harus keluar negeri, dibuka saja di internet. Saya kira masih sangat banyak ilmu yang bisa digali dari perkembangan iptek yang ada. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum pelatihan memang mutlak harus menyesuaikan perkembangan iptek, perkembangan kecenderungan kemauan masyarakat, sosialisasi dan adaptasi dengan masyarakat. Itu kurikulum harus benar-benar memadai. Penggunaan teknologi di dalam mengelola pertanian itu mutlak membutuhkan kemauan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum yang terus berubah. Dan yang ketiga tentu saja fasilitas pelatihan ini harus mampu memanfaatkan apa adanya semua fasilitas. Potensi lokal, kemudian sumber daya lokal yang bisa digunakan, gunakan sebagai teknologi untuk eksis, sebagai untuk daya tahan menjadi masyarakat yang bisa tumbuh di daerah baru. Gunakan sumber daya alam sekitar untuk tumbuh dan hidup. Perumahan harusnya tidak harus semuanya standarnya sama, tergantung potensi lokal setempat. Kalau di lokal setempat misalnya pohon kelapa banyak, ya gunakan kelapa untuk menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan perumahan dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Disitulah pelatihan bisa kita tumbuhkan dan masyarakat transmigran sudah disiapkan sejak awal untuk menjadi pendongkrak perekonomian pedesaan, perekonomian petani. Dan pertanian Indonesia akan maju apabila sumber daya manusianya juga memadai. Oleh karena itu jangan khawatir, masih banyak lahan di luar Jawa yang harus kita kembangkan menjadi potensi ekonomi. Ya, apalagi dengan dibukanya
bandara-bandara baru di berbagai tempat, dibukanya pelabuhan-pelabuhan baru. Ini memudahkan produk pertanian antar pulau, antar provinsi bisa saling menopang. Indonesia luas, Indonesia membutuhkan tangan-tangan terampil, jangan hanya ngumpul di Jawa, meskipun harus siap dan terampil sebelum berangkat ke daerah transmigrasi.